Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aulia, Hasan, tiga. Halo, ibu kota jangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna apa coba? Apa? Enggak, ada waktunya, coba. Biasa kalian lihat apa itu? Apa itu? Lebaran apa? Lebaran haji. Nah, sip ya. Ibadah haji dilaksanakan pada waktu lebaran haji atau Idul Adha. Nah, Idul Adha jatuh pada tahun berapa coba? Ayo. Tanggal berapa Idul Adha? 1 Syawal atau 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah ya, puncak ibadah haji ya, 10 Zulhijjah ini ya. Haji dan kurban ya. Haji dan kurban termasuk rukun Islam atau rukun iman? Haji itu Islam atau iman? Ayo. Rukun Islam ya. Rukun Islam itu berapa coba kalau haji? Ayo. Nah, rukun Islam yang kelima. Awas jangan sampai lupa ini ya, pelajaran kelas 1 ini ya. Coba, rukun Islam yang pertama apa coba? Ayo. Membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, apa? Kelima, haji, baru naik haji ya. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Ketika menjelaskan ketentuan dan menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Ya, sini haji dan kurban. Kata haji berasal dari Indo bahasa Arab, itu haja yang wujud haja, yang berarti kosoda, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi pelaksanaan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah
dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Ya, ketentuan berarti ibadah haji ada tahap-tahap yang tidak sembarang melaksanakannya ya. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Ya, kewajiban haji ini mulai disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Ya, jadi cukup sekali seumur hidup. Syarat-syarat haji ini ada 4. Yang pertama Islam, balik, berakal, dan bisa atau mampu. Yang kedua balik, sudah dewasa. Ya, jadi bayi yang masih kecil itu nggak boleh, ya nggak boleh naik haji, ya karena fisiknya tidak kuat. Yang ketiga harus berakal, akalnya harus sehat. Orang gila, ya itu tidak boleh naik haji karena tidak sadar, ataupun orang pingsan atau mabuk itu tidak boleh naik haji, ya harusnya setelah. Yang keempat bisa atau mampu, ya bisa secara badan, ya bisa secara keuangan, ya ada orang yang sehat badannya tapi enggak cukup uangnya, ada yang cukup uangnya tapi badannya sakitan, itu yang enggak boleh ya. Jadi sebelum berangkat haji kalian diperiksa dulu kesehatannya, ya mampu tidak fisiknya. Kalau mampu di ACC silakan berangkat, tapi kalau tidak mampu ya udah tidak bisa berangkat. Rukun haji ini ada semua, ya sangat banyak yang lumayan ya. Ini ada ihram. Ihram ini berpakaian serba putih, ya baik laki-laki maupun perempuan serba putih. Gak boleh pakaian jahitan, gak boleh, ya kain panjang yang diselempangkan ke badan, ditutupi badannya pakai kain putih, ya bagi yang perempuan pakai kerudung putih juga, ya itu ya ihram, pakai ihram putih. Jadi tidak boleh pakaian yang berwarna, tidak boleh, ya ini melambangkan kesucian manusia, ya ketika ingin menghadap sang Khalik harus berpakaiannya putih. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Wukuf di wukuf di Arafah kali itu zikir doa, bukan numpang tidur, numpang makan, tidak. Kalian berbanyak doa, berzikir sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah di Arafah. Bu, kenapa nggak di Mekahnya aja bu? Ya, kalau di Mekah nanti kalian Ka'bah, ya ini sebelum keliling Ka'bah kalian diwukufkan dulu di Arafah, doa zikir yang banyak-banyak. Terserah mau doa apa saja, insya Allah diijabah sama Allah, asalkan niatnya ikhlas tulus, ya silakan. Yang ketiga tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah tuh baru, ya setelah kalian wukuf di Arafah kalian tunggu, ya Arafah itu bukit ya, di Arafah ya, turun menuju kota Mekah, ya kalian kelilingi itu Ka'bah sebanyak 7 kali, ya sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah itu doanya merinding ya, serius ya, ya ini ya gitu ya kelilingi Ka'bah. Yang keempat sa'i, berjalan dan berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik, ya Safa Marwah bolak-balik. Bu capek bu, nggak bakalan capek, bener, nggak bakalan. Kalau kalian yang ibadah karena Allah nggak bakalan capek walaupun 7 kali, ya. Ini coba mengingatkan kisah Nabi siapa coba? Hah? Bukan. Hah? Bukan. Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar, ya. Siti Hajar waktu Ismail masih bayi, Ismail ini kehausan minta air, sedangkan ibunya si Hajar air susunya kering, nggak bisa netenin, nggak bisa. Akhirnya apa sih ibu Hajar ini bolak-balik bisa bolak-balik itu mencari apa? Mencari air. Bu, Nabi Ibrahimnya kemana bu? Nabi Ibrahimnya bukan ke masjid, tapi berdakwah, ya ditinggalkan ibu Hajar sama Ismail masih lagi di situ. Setelah putus asa ini, Bu Hajar ini putus asa, beliau berdoa, ya Allah, ingat saya ini gimana masih bayi Ismailnya, ya. Akhirnya apa? Malaikat Jibril, ya tanpa sepengetahuan Ibu Hajar datang. Malaikat Jibril di samping bayi Ismail, ya. Jejak kaki malaikat Jibril itu mengeluarkan air, bukan air itu, ya. Dan air ini nanti disebut air Zam-Zam, ya. Itu ya. Asal air Zam-Zam itu kayak gitu ya. Nah, airnya tidak habis sampai sekarang, tidak akan habis, ya tidak akan
3 helai. Sudah semua dilaksanakan, kalian bertahalul ya, cukur rambutnya. Ya, cukup 3 helai saja. Ya. Yang punya kumis nanti yang laki-laki di crop ya. Semua. Yang kelima, yang keenam tertib ya. Harus tertib semuanya ya. Tidak serta-merta yang kedua dulu, yang kedua terus, yang kelima, yang ketiga tidak ya. Harus urut ya. Kalau tidak urut nanti kena denda. Ya, kena denda dan nanti bisa-bisa haji kalian tidak sah ya. Jadi harus urut, ini rukun haji harus urut dan tidak boleh ada yang tertinggal ya. Itu adalah wajib hajinya ini. Wajib haji ini ada yang pertama, 1 berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya, seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jemaah yang datang dari Indonesia. Mikot dibagi 2 macam. Yang pertama mikot zamani, yaitu waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, dan yang kedua mikot makani, tempat untuk memulai ihram. Ihram berarti ini tempat kalian ibadah. Yang kedua mabit, bermalam ya di Musdalifah. Di Musdalifah ini adalah tempat ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah itu berjalan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan sekali azan dan iqamah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Nah, kalian nginep di Musdalifah. Yang ketiga itu melontar jumroh. Ya, melontar jumroh. Ini dengan membaca doa tertentu ya. Yang keempat mabit di Mina ya. Ini bermalam lagi kalian. Tadi bermalam di Musdalifah, terus kalian melempar jumroh, terus yang kemudian terakhir ini di Mina nginepnya ya. Nginep ini juga memperbanyak zikir ya. Ini paling sedikit 2/3 malam nginepnya, berarti tidak sehari 2 hari, tapi ya yang paling lama ini 3 malam nginepnya ya. Yang kelima melontar jumroh ula, wusta dan aqobah pada hari tasyrik. Jadi ini ada 2 kali lempar jumroh, melompat batu kerikil ya. Yang keenam tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini yang terakhir nih. 7 meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram ya. Pada waktu ihram tidak boleh ngomongin orang ya. Sesama ini yang pertama menjadikan haji ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Yang kedua, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. Ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. Yang kelima, membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Jadi, selama kita ibadah haji nanti, ya, ini adalah hikmahnya. Yang kembali ke fitrah dan punya saudara baru dari berbagai belahan dunia, gitu ya. Jadi, disinilah hikmah kurban sekarang nih. Kurban atau menyembelih ya, menyembelih hewan. Coba hewan apa saja sih yang bisa disembelih? Sapi, terus kambing, terus ayam enggak. Sapi, kambing, onta, terus gajah enggak. Sapi, kambing, onta, domba. Ya itu ya. Itu adalah hewan-hewan yang disembelih, dikorbankan. Ayam, bebek bu, itu tidak ya, karena dagingnya sedikit, tidak bisa dibagi-bagi ke orang ya. Misal ibadah kurban ini ada Islam, berakal, balik, dan mampu ya. Kalau misalnya ada orang non-Islam mau berkorban, itu bukan korban namanya, tapi sedekah ya. Yang kedua berakal, yang ketiga balik ya. Balik itu sudah dewasa. Yang keempat mampu ya. Bu, aku ingin tahun depannya mau nyembelih sapi atau kambing, boleh sekali dicelen ya, ditabung maksudnya ya, ditabung itu berapa nanti pas hari Idul-Adha ya, sehari sebelumnya nanti bisa beli kambing atau sapi. Bu, boleh dong patungan bu, misalnya sejuta buat beli kambing atau sapi, boleh silakan ya, boleh ya, boleh ya, itu ya, asal mampu, asal niatnya lillahi ta'ala, nggak boleh ada maksud. Yang pertama korban adalah hewan ternak, yang kedua hewan telah cukup umur seperti kambing,
berusia lebih dari 1 tahun sampai kerbau minimal 2 tahun serta unta minimal 5 tahun. Yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Kalau hewan kurban harus sehat walafiat, tidak boleh cacat ataupun sakit. Ya, kenapa Bu harus sehat Bu? Karena akan dibagi-bagikan kepada orang lain dagingnya. Kalau misalnya korbannya ini sakit atau cacat, otomatis yang akan dibagikannya juga akan tertular penyakit tersebut. Ya, jadi harus sehat, ya tidak boleh cacat. Ya, walaupun kakinya jalannya kayak gini, ya nggak apa-apa, itu berarti cacat, nggak boleh untuk kurban. Harus sehat, ya harus sehat walafiat. Hewan kurban tersebut nggak boleh cacat, nggak boleh sakit. Bu, ini adalah syarat-syarat hewan kurban. Ini orang yang berhak. Walaupun kalian berkorban, kalian dapat potongan dagingnya ya. Sepertiga yang berkorban, dagingnya 2/3 untuk tidak berkorban ya. Untuk maksudnya kalian berarti yang berkorban itu dapat sepertiganya ya. Daging korban yang kalian korban itu misalnya si Eka korban kambing dapat 1/3 kilogram, maksudnya 1/3 itu kilogram ya daging korban. Sedangkan yang lainnya dapat 2/3 itu ya. Jadi dibagi-bagi ya, walaupun tidak berkorban tapi dapat jatah daging korban ya. Ini hikmahnya. Hikmah pertama yaitu meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang kedua sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Yang ketiga memberikan manfaat kepada banyak orang. Yang keempat menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Yang kelima melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Ya, dalam berkorban kita. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, serius. Nah, serius ya. Kalau tidak, ya, Ibu bagi 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi. Silakan gambar tentang ibadah haji atau korban, silakan. Sebisa kalian saja. Misalnya ya. Misalnya kayak gini. Misalnya selamat Idul Adha. Tulisan tadi nggak apa-apa, tulisan di warna nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Asal yang bagus. Ya. Boleh, silakan. Boleh seperti itu, boleh kurban yuk kayak gitu nggak apa-apa. Ajangan. Warna silakan. Hurufnya yang bagus ya. Boleh. Nah, oke. Halo guys, hari Ini adalah hasil karya dari kelompok Nabi Muhammad, kelompok Nabi Musa, dan kelompok Nabi Ibrahim.